Baik, langkah pengolahan data dimulai dari mengubah jawaban kuesioner yang sebelumnya berupa huruf misalnya S untuk setuju, SS untuk sangat setuju, dan seterusnya diubah menjadi angka, misalnya untuk setuju atau S itu diubah jadi angka 3, sangat setuju 4, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah analisis pertama yaitu menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Pertama, untuk datanya bisa di-copy dulu sampai di kolom Y. Jadi mulai dari X1.1.1 sampai kolom Y. Nah, ini merupakan total dari setiap variabel. Kemudian ke bawah untuk seluruh 112 observasi. Nah, selanjutnya perlu disiapkan juga aplikasi SPSS. Kemudian klik sel pertama, klik kanan, dan pilih Paste with Variable Names. Oke, setelah seluruh data masuk ke SPSS, selanjutnya bisa pilih Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, masukkan item X1.1.1 sampai X1.3.3 atau seluruh item di X1 dan total skor variabel X1. Nah, kemudian diperoleh hasil korelasi antara setiap item dengan skor total. Nah, ini yang akan menjadi nilai uji fasilitas, di mana signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa item valid. Nah, di sini dapat dilihat bahwa seluruh item telah valid. Kemudian dilakukan langkah serupa untuk setiap variabel. Dan diklik reset aja. Oke, karena seluruh item valid, bisa dilanjut ke uji reliabilitas melalui analyze, kemudian scale, dan reliability analysis. Kemudian masukkan item dari setiap variabel, tapi tidak perlu memasukkan skor totalnya. Dan langsung klik OK. Ini diperoleh nilai gelombang alfanya, di mana nilai lebih dari 0,07 menunjukkan bahwa variabel itu dikatakan reliable. 0,7 maksudnya, maaf. Nah, selanjutnya langkah diulangi untuk setiap variabel. Seluruh variabel dikatakan reliable, maka analisis dapat dilanjutkan ke CBSEM di AMOS. Nah, untuk analisis di AMOS itu akan digunakan data agregat, yaitu rata-rata dari setiap variabel. Ini sudah disiapkan untuk data full yang pertama. Nah, untuk lebih mudah, data dari Excel ini akan dikonvert ke file SAV atau SPSS untuk memudahkan input di AMOS-nya. Jadi datanya bisa di copy, kemudian ke SPSS lagi, pilih file, new data, seperti tadi, di paste di sini, kemudian bisa di save. Misalkan saya beri nama data olah AMOS tutorial. Nama datanya bebas, bisa di save, kemudian buka aplikasi AMOS. Kemudian kita perlu menggambarkan modelnya dulu di kanvas putih ini. Pertama pilih eh, persegi, kemudian klik di sini karena kita ada X1, X2, M
dan Y. Nah, untuk memindahkan bisa pilih icon truk ini untuk memindahkan letaknya supaya lebih rapi. Nah, untuk menamai bisa diklik 2 kali dan diberi nama. Misalkan namanya X1 tadi ya di data, kemudian ingin dilabeli koordinasi alur. Kemudian klik persegi selanjutnya, ini X2. Ya, untuk menyesuaikan ukuran dari tiap kotak, bisa dipilih icon ini dan diklik, kemudian ditarik. Selanjutnya adalah menggambar arah hubungannya menggunakan panah. Jadi jangan lupa klik panah di icon sebelah kiri dan ikuti langkah di video ini. Jangan lupa untuk hubungan dua arahnya juga. Kemudian untuk merapikan panah bisa pilih tongkat dan diklik di setiap kotak agar panahnya lebih rapi. Nah, setelah itu tambahkan unobserved variable di variabel yang dituju oleh arah panah, kemudian ke plugins dan pilih unobserved variable. Nah, ini adalah model yang akan dibangun. Untuk memilih seluruh model ini bisa klik icon ini. Nah, kalau warna biru artinya dia sudah terpilih. Dan untuk memindahkannya bisa pilih yang simbol truk seperti tadi. Nah, ini bisa disesuaikan letaknya. Setelah itu kita perlu menuliskan goodness of it yang ingin dimunculkan. Jadi bisa ditulis sesuai video ini. Dan klik left align supaya rata kiri dan klik OK. Nah, ini bisa disesuaikan letaknya. Selanjutnya, jangan lupa untuk upload data yang sudah kita simpan tadi. Bisa klik icon ini, kemudian ke file name, pilih data yang sudah kita simpan tadi. Terlihat ada 112 observasi ya. Kemudian klik OK. Setelah itu, klik ke view, analyze properties. Kita centang estimate means dan intercept. Kemudian ke output, centang seluruh kotak yang ada. Nah, itu bisa ke klik simbol ini atau calculate estimate. Nah, ini bisa dipilih olah data ya. Oke, nah, ketika panah di atas ini berubah warna, kita klik ini adalah hasil analisisnya. Kita bisa lihat di view, kemudian text output. Nah, ini keseluruhan hasilnya. Sini ada uji normalitas, outlier, hasil estimasinya, ada juga untuk model fitnya. Nah, untuk SEM di AMOS ini ada asumsi outlier, yang mana kita lihat dari output observation for this from the centroid ini
Nilai P1 atau P2 yang kurang dari 0,05 menandakan bahwa data tersebut merupakan outlier, sehingga sebaiknya dihapus karena dapat mengganggu kestabilan dari estimasi. Sehingga langkah selanjutnya kita akan menghapus outlier dari observasi nomor 51 hingga ke 57. Karena di observasi 53 ini nilai P1 sudah melebihi 0,05. Oke, nah kita bisa balik ke Excel data agregat. Itu sudah ada sheet untuk yang take out outlier. Nah, ini kita copy dan pindahkan juga ke SPSS. Dengan langkah yang sama, uh, eh, selanjutnya untuk di Amos kita bisa buat file baru ya supaya tersimpan setiap outputnya, bisa ke file kemudian new. Nah, kita ulangi langkah tadi, menggambar modelnya, langkahnya sama persis ya. Selanjutnya jangan lupa untuk import datanya. Kita lihat ada 93 baris observasi ya, karena sudah dihapus 19 outlier. Bisa klik OK. Dan jangan lupa ke View, Analyze Properties, dan kita perlu centang seluruh kotak ini. Setelahnya bisa di calculate estimate dan simpan dengan nama file yang diinginkan. Setelah itu bisa ke sini, diklik, sudah ada hasilnya, ke view text output. Nah, berikut hasilnya kita bisa lihat mulai dari estimate. Nah, ini adalah hasil uji pengaruh ya.
ini menunjukkan p-value, di mana nilai yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel berpengaruh signifikan. Di bawah juga ada efek langsung dan juga tidak langsung. Ini juga bisa diperhatikan. Oke, karena seluruhnya sudah, tersebut adalah seluruh proses analisis untuk AMOS.